Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Dani Kurniawan, guru kelas 5A dan juga guru untuk semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data di dalam matematika. Tentunya kalian sudah membacakan, kemarin sudah saya suruh membaca, bahkan saya suruh meringkas diagram lingkaran. Sekarang kita akan mempelajari keseluruhan tentang sebuah penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Nah, kita akan bahas di dalam video ini. Yang pertama yaitu apa itu penyajian data? Penyajian data adalah nanti kita akan membahas pengertian, ini pengertiannya, terus jenis, juga contoh. Kita lanjutkan. Apa itu penyajian data? Penyajian data adalah cara seseorang menyampaikan hasil kepada orang lain. Contohnya seperti Mas Habib kelas 5A memiliki data siapa saja sih yang sering juara di kelas 5B. Nah, itu namanya data. Terus di kelas 5B mungkin ada seorang anak atau Mbak Ara atau Firda punya data. Siapa sih kelas 5A anaknya yang sering usil, nakal-nakal dan yang lain sebagainya. Yaitu namanya data. Nah, jadi data itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Terus bagaimana cara menyajikan? Nanti bisa ditulis dalam bentuk apapun, contohnya seperti tabel dan yang lain sebagainya. Nah, sampai sini sudah paham ya? Jadi data itu adalah yang dimiliki seseorang, tapi kalau penyajian data nanti bisa diungkapkan dalam bentuk tabel, diagram, dan yang lain sebagainya. Penyajian data kan kesimpulannya berarti adalah cara seorang menyampaikan hasil kepada orang lain. Kita lanjutkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya, ini saya ada soal. Nah, tolong diperhatikan. Ini ada soal 4. Lomba makan kerupuk diikuti 12 anak. Lomba balap karung diikuti 8 anak. Lomba panjat pinang diikuti 21 orang. Dan lomba menyanyi diikuti 17 orang. Nah, ini semuanya adalah peserta hitungannya. Lah bagaimana dengan datanya? Datanya yang mana, Pak? Datanya tetap yang ini ya. Yang ini. Ini namanya data. Yang saya kodai merah ini. Terus bagaimana penyajian datanya? Penyajian datanya ini 1. Nah, ini namanya penyajian data. Dalam bentuk apa ini? Tabel. Ada lagi dalam bentuk apa contohnya? Nah, ini ada namanya diagram batang. Ini nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Sudah paham ya sampai sini? Yang saya kotak merah ini namanya data. Terus yang saya beri panah yang atas ini namanya penyajian data. Yang bawah ini diagram ini namanya penyajian data. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini kita ada jenis penyajian data. Apa saja jenis penyajian datanya? Kemarin kita sudah belajar. Yang pertama ada tabel dan diagram. Ini cuma ada 2. Nanti cabangnya ada berapa saja kita bahas. Yang pertama ada tabel, bentuknya sederhana, ada tabel. Yang kedua ada diagram balok, juga sederhana. Yang ketiga ada diagram baris, itu juga sederhana. Lah, yang keempat ini adalah spesial. Kita tidak bisa membuatnya secara asal-asalan, yaitu apa? Diagram lingkaran. Ini menggunakan rumus-rumus yang harus kita pelajari. Oke, nanti kita akan belajar tentang diagram lingkaran secara detail. Nah, kesimpulannya apa? 1. Tabel hanya ada satu jenis data. Terus yang nomor 2, diagram terbagi menjadi 3, yaitu balok, ini yang diagram. Nah, ini nomor 2, terus ini nomor 1. Yang pertama tabel hanya ada 1, diagram ada 3, balok, baris, dan lingkaran. Sampai sini paham apa saja jenis penyajian data? Yang pertama ada tabel, kedua diagram balok, ketiga diagram baris, keempat diagram lingkaran. Sudah paham ya? Sudah, kita lanjutkan.
Yang pertama ada tabel. Apa itu tabel? Ciri-cirinya berbentuk kotak-kotak. Nah, ini kotak-kotak. Yang kedua adanya jumlah dan total. Oke, kita contohkan soalnya seperti ini. Kelas 5A menyukai makanan bermacam-macam. Yang pertama nasi goreng 4 anak, gado-gado 6 anak, bakso 7 anak, mie ayam ada 3 anak, pizza ada 1 anak. Contohnya seperti apa tabelnya? Nah, seperti ini. Nah, ini tadi adanya yang syarat nomor 2 ciri-cirinya. Itu adanya jumlah dan total. Jumlahnya yang mana? Di atas ini. Ini namanya jumlah. Nah, yang bawah namanya total. Ini wajib ada. Totalnya berapa jumlahnya anak kelas 5A? 21. 21 tersebut suka apa saja anaknya? Nasi goreng 4, gado-gado 6, bakso 7, mie ayam 3, pizza 1. Totalnya 21. Kalau di diagram tabel ini wajib ya. Wajib ada. Nah, jangan sampai tidak ada. Kalau diagram tabel seperti ini contohnya. Diperhatikan sejenak, saya beri waktu memperhatikan. Nah, sudah ya? Oke, sudah. Menurut saya tabel itu sangat mudah, easy, dan gampang dikerjakan ya. Seperti slogan kita di kelas yaitu anything is easy. Ya, sesuatu itu mudah. Nah, ya, ini yang tabel. Terus selanjutnya kita lanjutkan ya. Oke. Ada diagram balok. Soalnya seperti tadi, ciri-cirinya berbentuk batang menjulang ke atas. Terus ada ukuran di samping. Soalnya sama, soalnya yang tadi. Nah, bagaimana diagram baloknya? Ini. Terus ukuran yang di samping ini yang mana? Ini adalah ukuran. Nah, ini yang samping ini namanya ukuran. Terus yang bawah ini apa? Ini nama-namanya dari data ini. Nah, ini nama-namanya. Terus diagram menjulangnya mana? Yang menuju ke atas. Nah, ini namanya diagram menjulang. Nah, sampai sini paham ya? Diagram balok itu sangat mudah sekali. Gampang untuk dikerjakan. Oke, saya beri waktu sejenak untuk memperhatikan. Oke, lanjut. Kita lanjutkan yaitu diagram garis. Bagaimana diagram garis? Sama halnya dengan diagram balok, akan tetapi menggunakan garis. Ciri-cirinya seperti itu. Hanya berbeda bentuknya saja sama diagram balok. Soalnya sama dengan tadi. Ini soalnya sama tadi. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Ada ukuran di samping, ada nama-nama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah garis ini. Kalau yang tadi diagram balok itu seperti ini ya. Diagram balok seperti ini. Adanya kotak-kotak menjulang ke atas. Kalau diagram garis, nah itu harus menggunakan garis yang dihubung-hubungkan seperti ini. Itu diagram garis. Sampai sini sudah paham ya? Saya kira sudah paham. Karena saya anggap kelas 5 itu anaknya cerdas-cerdas semua. Walaupun anaknya aktif, tapi kecerdasannya luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang spesial yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini adalah spesial penggunaan diagram lingkaran. Yang pertama yaitu sebuah diagram yang berbentuk lingkaran, yang bagian-bagiannya memiliki ukuran sesuai data yang ada. Nah, terus diagram lingkaran itu seperti ini. Diperhatikan wujudnya. Ini namanya diagram lingkaran. Atau enggak terpisah seperti ini. Ini enggak harus dipisah. Digabung enggak apa-apa. Atau ini memiliki bagian lagi. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, mana yang namanya bagian-bagian? Ini ada 13%. Ini bagian-bagian. 12% ini bagian-bagian. 75% ini bagian-bagian. Nah, cara mencari 12%, 13%, 17% itu gimana, Pak? Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, pokoknya kalian tahu diagram lingkaran itu seperti ini ya. Dan untuk satuan di SD, kita hanya menggunakan
persen, tidak menggunakan derajat. Tapi nanti juga akan saya ajarkan yang versi derajat dikali 360. Tapi untuk kita akan mendalami yang persen, 13%, 12%, 25%, 75%, 100%, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Oke, rumus diagram lingkaran. Nah, rumus diagram lingkaran itu bagaimana? Kita akan mengerjakan lingkarannya dalam bentuk persen. Yang pertama yaitu ada contoh soalnya seperti tadi. Contoh soal. Nah, bagaimana cara mencari rumusnya? Yang pertama kalian harus menjumlahkan bagian-bagiannya. Ini total siswa yang suka makanan di atas. 4 ini apa? 4 ini adalah yang suka nasi goreng. 6 ini adalah yang suka gado-gado. 7 yang suka bakso. 3 yang suka mie ayam, 1 yang suka pizza. Jadi totalnya tadi ada 21 anak sesuai data yang ada di atas ini. Nah, jadi totalnya siswa yang suka makanan di atas ada 21. Jadi khusus untuk soal yang ini. Penjumlahannya juga sesuai angka-angkanya 4, 6, 7, 3, dan 1. Jadi harus sesuai ya. Sampai sini sudah paham ya? Oke, sampai sini sudah paham. Jadi dalam mencari totalnya kalian harus menjumlah berapa saja anak yang suka makanan tersebut. Nasi goreng 4, dijumlah gado-gado 6, jumlah bakso 7, dijumlah mie ayam 3, dan pizza 1. Atau soal yang lainnya mungkin hampir sama. Pokoknya intinya kamu jumlahkan semuanya, ini jumlah dulu baru ketemu yang namanya total. Ini 21. Terus rumusnya bagaimana? Ini rumusnya. Siswa yang suka dibagi total siswa. Total siswa itu ini. Nah, dikali 100. Rumusnya ini. Siswa yang suka ini mana, Pak? Nah, ini loh. Ini contohnya ini. Nah, ini dipalang ke sini. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi rumusnya berapa sih siswa yang suka makanan nasi goreng? 4 anak dibagi total siswanya berapa? 21 dikali 100. Sampai sini sudah paham? Oke, apabila sudah paham, kita lanjutkan mengerjakan. Nah, rumusnya saya taruh di bawah. Yang pertama, yaitu tentang nasi goreng ada 4 anak. Nah, nasi goreng ada 4 anak. Soal nomor 1, 4 per 21. Lah, 4-nya dari mana? Ini tadi 4 per 21 dikali 100. Hasilnya berapa? 18,3. Sesuai kan? 4 anak, hasilnya 18,3. Jadi 4 per 21 kali 100. Selanjutnya, nomor 2, gado-gado 6 anak. Berarti 6 per 21 dikali 100. Hasilnya 29%. Nomor 3, bakso ada 7 anak. 7 dibagi 21 dikali 100. Hasilnya 33%. Terus yang selanjutnya ada mie ayam. Mie ayam ada 3 anak. 3 dibagi 21 dikali 100%. Hasilnya 14%. Yang terakhir ada pizza 1 anak. 1 per 21 dikali 100 sama dengan 47%. Jadi untuk kelima ini ataupun semua data itu nanti apabila dijumlahkan hasilnya yaitu hasilnya berapa? Hasilnya 100. Ini nanti apabila dijumlahkan semua itu nanti hasilnya 100% dan wajib 100%, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, ini kalian jumlahkan, insya Allah pas. Pak, lah bagaimana kalau ada koma-komanya? Enggak apa-apa, cantumkan saja. Nanti koma-komanya nanti pas penjumlahannya ke 100%. Setiap penjumlahan pasti ada koma-komanya. Lah, untuk pembulatan nanti akan saya ajarkan setelah ini. Nah, setelah video ini. Nah,
Sampai sini sudah paham? Jadi cara mencarinya yang pertama ini adalah jika ada 4 anak suka nasi goreng, berarti 4 dibagi berapa jumlah semuanya tadi ini? Jumlah semuanya 21 dikali 100. Seperti itu ya. Jadi cara mencari rumus diagram lingkaran itu seperti itu. Nah, kita sudah menemukan jawabannya 18,3, 29%, 33%, 14%, 4,7%. Kita akan mencari dulu yang namanya bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada lingkaran penuh. Lingkaran penuh itu 100% penuh. Nah, kalau yang ini seumpama bahasa Jawanya itu kerowok. Nah, kerowok setengah. Hampir setengah. Ini namanya 75%. Terus ini setengah lingkaran 50%. Nah, kalau ini lingkaran penuh tapi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada 25%, ada 25%, 25%, 25%. Totalnya 100%. Nanti kalian harus bisa mengira-ngira kira-kira sudut seperti ini. Nah, itu berapa persen sih? Nah, contohnya seperti 20 berapa, 29 dan yang lain sebagainya. Nah, terserah kalian mau membuat sudut berapa, intinya dikira-kira dulu hasilnya seperti apa, sudutnya sebesar apa. Umpama ya jangan ngawur, kalau 5% sudutnya besar, nah itu kan nggak boleh. Seperti ini. Nah, ini kan biasanya normalnya 15%. Nah, kalau kamu menamainya 70% kan nggak bisa. Nah, tetap kamu harus mengira-ngiranya. Ini bagian-bagiannya. Selanjutnya kita ada yang namanya mengerjakan diagram lingkaran. Kita paskan hasilnya tadi, hasilnya yang ini. Nah, yang 100% ini. Nah, semuanya ini. Nah, kita paskan ke diagramnya langsung. Nah, seperti ini diagramnya yang sudah saya buat. Jadi ada nasi goreng, ada gado-gado, ada bakso, ada mie ayam, ada pizza. Ini semuanya sudah saya urutkan. Nah, nasi goreng itu yang ini, yang oranye. Ini. Gado-gado mana? Gado-gado. Nah, mana? Gado-gado ini yang 14. Nah, terus ada bakso. Bakso mana? Bakso yang 7 anak yang 33%. Terus keliru ya, yang biru muda ini adalah mie ayam. Ini mie ayam Sabri M. Nah, yang 29% ini adalah gado-gado. Terus yang kecil ini apa ini? Pizza yang kecil. Sudah ya, sudah saya beri waktu untuk memperhatikan sejenak. Oke, karena anaknya cerdas-cerdas, kita lanjutkan materinya. Mungkin ini sudah paham diagram lingkaran. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di grup. Nah, kita mengingat materi. Yang pertama ada apa? Diagram. Ada apa? Mengingat materi. Tadi judulnya apa? Yaitu penyajian data. Yang pertama ada tabel. Yang kedua ada diagram balok. Yang ketiga ada diagram baris. Yang keempat ada diagram lingkaran. Nah, semuanya ini terbagi menjadi 2. Nah, yang tabel itu sendiri, terus yang diagram semuanya dijadikan menjadi 1. Ada diagram balok, baris, dan juga lingkaran. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, materi sudah selesai. Silahkan belajar dan mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat. Dan bila belajar di kelas jangan malas-malas. Kerjasama dengan orang tua. Dan jangan sampai keluar rumah karena ini situasi masih genting ya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, mohon untuk di subscribe dulu channelnya. Nanti kalau ada pengumuman dari saya, sebagian videonya saya masukkan di channel ini. Dan juga like-nya, juga komentarnya bagaimana, Pak ini kurang ini atau kurang itu. Oke, nanti saya terima dan nanti saya benahi. Oke, cukup sekian video penyajian data dalam matematika kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
di rumah tetap semangat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.